Ulang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Ulang. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang saham IPO. Tapi sebelum mulai, kalian baik-baik aja kan ya? Aku harap kalian tetap stay safe biar kalian nontonin videoku selanjutnya. Oke, pasti di sini adalah di antara kalian yang punya saham IPO atau mungkin yang belum ngerti apa itu saham IPO atau masih ada yang kepo-kepo aja nih. Saham IPO itu sebenarnya apa sih gitu. Dan akhir ini aku putuskan untuk membahas tentang saham IPO mulai dari nanti mekanismenya, keuntungannya ataupun kerugiannya. Aku bakal bahas, terus nanti kalau ada penjelasanku yang kurang tepat ataupun salah, mohon dibenarkan aja nanti di kolom komen, kita belajar bareng-bareng. Oke, bagi teman-teman yang udah tahu saham IPO itu apa, mungkin tahu juga ya beberapa saham yang udah IPO di tahun 2021. Dan bahkan per hari ini ada yang return sampai 14.000%. Dan gak usah sebut lah ya, udah tahu pasti 14.000% itu saham apa, karena se-hype itu dan semenggiurkan itu sebenarnya. Cuman baik lagi, itu saham IPO dan aku pribadi sebenarnya nggak tertarik untuk membeli saham IPO. Nah, di sini mari kita bahas dulu apa itu saham IPO. IPO ini sebenarnya adalah kepanjangan dari National Public Offering. Jadi saham ini pertama kalinya ditawarkan ke masyarakat umum atau ke masyarakat luas. Jadi kalau kita tahu dia listingnya tuh kapan, dan biasanya udah disajikan di RTA Bisnis, kalian bisa lihat aja dia listingnya kapan kayak gitu. Kalau beli saham pasti yang listingnya minimal 5 tahun terakhir, jadi udah punya gambaran laporan keuangannya segala macam. Kalau kurang dari itu masih agak belum tertarik gitu. Nah, ada beberapa alasan sebenarnya kenapa perusahaan melakukan IPO yang selama ini dia nggak mau IPO terus tiba-tiba jadi IPO aja gitu. Nah, alasannya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, dia ingin nambah modal. Nah, di samping dia ingin nambah modal, mungkin ingin menutupi hutang atau membayar hutang dan semacamnya. Itu pasti udah jadi alasan pertama dan udah jadi alasan mutlak kenapa suatu perusahaan melakukan IPO. Terus yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan di sini itu maksudnya dia berharap perusahaan ini nanti akan lebih mahal harganya di masa depan. Jadi otomatis nilainya juga akan lebih tinggi dibanding kalau dia nggak IPO gitu. Terus yang ketiga adalah menambah potensi berkembang pesat. Ya pastilah kalau saham-saham IPO itu pasti dia ingin nambah potensi biar dia lebih growth-nya itu bagus dan juga pasti bisa dikenal lebih oleh masyarakat. Untuk mekanismenya sendiri, untuk IPO sendiri ini dia ada mekanismenya beberapa. Yang pertama adalah due diligence meeting. Jadi ini sebenarnya pertemuan antara sang pemilik perusahaan atau emiten, terus sekuritas, terus auditor, terus appraiser dan konsultan hukum. Jadi di sini pertemuan ya pastinya untuk membahas gimana nanti mekanisme kalau IPO, terus nanti harganya berapa dan segala macam. Pasti ini dibahas di meeting ini. Terus selanjutnya adalah public expose dan roadshow. Ya ini pasti udah nggak salah ya, dia menunjukkan lah ke masyarakat kalau dia mau IPO. Pasti dia bakal ngasih tahu juga atau dia memberi kabar bahwasanya saya mau IPO nih, saya mau nawarin perusahaan saya ke kalian nih gitu. Terus kalau yang ketiga, book building. Nah, ini sebenarnya adalah penawaran saham ke masyarakat umum, dan penawaran ini ada 2, oversubscribe dan juga undersubscribe. Nah, kalau oversubscribe ini pesanan saham tuh lebih tinggi daripada jumlah saham yang ditawarkan. Kalau undersubscribe itu kebalikannya. Permintaan sahamnya ini lebih kecil dibandingkan jumlah saham yang mau ditawarkan. Dan yang terakhir itu adalah penentuan harga. Dan kalau penentuan harga ini itu dilakukan oleh sekuritas pastinya, tapi atas persetujuan dari sang pemilik perusahaan tersebut. Jadi harganya nanti semisal
pertama kali IPO saham BCA. Harga IPO-nya 7.500. Nah, itu ditentukan oleh broker atau sekuritas cuman atas persetujuan dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, setelah habis kita bahas tentang mekanismenya, kita mau tahu juga dong keuntungan dan kerugian kalau kita beli saham IPO. Dan apalagi buat pemula nih. Tapi kalau aku saranin, kalau pemula jangan dulu deh kenalan sama saham IPO. Nanti aja kalau udah punya pengetahuan yang cukup, ya minimal setahun 2 tahun belajar tentang saham. Nah, habis itu kalau mau nyoba-nyoba beli saham IPO, why not gitu. Nah, kita mulai dulu dari keunggulannya. Kalau beli saham IPO pasti itu untungnya tuh gede-gedean banget. Kayak tadi ada yang sampai hari ini returnnya sampai 14.000%. Sebenarnya untungnya itu karena dia lagi hype gitu, karena dia pertama kali ditawarkan, apalagi beberapa startup ada yang berencana untuk IPO juga dan pasti itu juga akan menimbulkan kehebohan tersendiri. Apalagi kalau semisal perusahaan itu perusahaan yang kita kenal banget atau bahkan kita pakai jasanya atau yang kita gunakan gitu. Nah, kalau tadi keuntungannya, kalau dari aku pribadi keuntungannya cuma baru itu sih, kita mengharapkan return yang lebih tinggi kalau beli saham IPO karena harga IPO itu bakal jauh lebih tinggi dibanding dengan harganya di beberapa tahun yang akan datang gitu. Dan kalau kerugiannya itu pertama, kita nggak bisa beli semau kita. Kalau beda dengan kalau kita mau beli saham yang udah IPO dari beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Kita mau beli 100 lot, kita mau beli 20 lot, asal kita punya uang ya bisa aja gitu. Tapi berbeda dengan saham IPO. Kalau saham IPO itu kita nggak bisa karena udah ada batasannya tersendiri berapa yang bisa kita beli. Dan bahkan ada salah satu informanku bahwasannya dia udah pernah nyoba beli saham IPO, dia punya modal sekitar 40 jutaan, tapi cuma nyangkut sekitar 10 jutaan aja gitu. Jadi cuma bisa beli 25%-nya lah dari total yang kita inginkan. Dan selanjutnya kerugiannya itu yang kedua, withdrawal-nya itu lebih lama. Kalau semisal kita withdraw kalau kayak pasar pada umumnya cuma 1 kali 24 jam udah masuk ke rekening kita lagi, udah masuk ke RDN kita lagi, terus kita bisa langsung proses cepatnya itu. Tapi kalau saham IPO nggak bisa secepat itu. Yang ketiga, fluktuasinya tinggi banget, naik turunnya itu amburadul banget, acak-acakan banget. Grafiknya tuh kayak bener-bener jantung orang kalau lagi di rumah sakit gitu loh, yang udah sakaratul maut gitu, yang gini banget, nggak beraturan banget ya, karena emang masih dikuasai oleh beberapa orang big money gitu kan. Dan kalau kita nggak punya plan untuk exitnya kapan, kalau kita beli saham IPO ya siap-siap aja kita rugi. Makanya kalau untuk beli saham IPO pastinya kita harus udah punya plan exitnya di harga berapa, biar gak terlalu mengharapkan tapi ternyata udah tinggi banget gitu kan, ternyata besoknya langsung jatuh gitu. Nah, oke, sekian pembahasan tentang saham IPO kali ini. Sekali lagi kalau ada perkataanku atau pembahasanku yang kurang, tolong dibenerin, tolong banget dibenerin di kolom komen, karena di sini aku juga masih belajar banget. Aku nggak menutup ruang diskusi, aku terbuka banget orangnya. Kalau ada yang salah, please banget, aku juga masih belajar. Oke, aku harap pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman dan stay safe ya sekali lagi. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.